Oke, kita mulai lagi ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi ya masih menyambungnya tadi ya. Jadi biarkanlah mereka ya, generasi-generasi sekarang ini mungkin kurang mengamalkan Pancasila ya. Karena ya walau alam juga ya. Tapi yang pasti kita sebagai generasi ya, pengganti mereka ya. Ya jangan sampai kita meniru kesalahan-kesalahan atau kita melakukan apa yang salah pernah mereka lakukan gitu ya. Nah, salah nih. Ya. Jadi intinya ya sudah, kita jangan pusing sama mereka, kita produktif aja gitu ya. Kita produktif aja, banyak hal yang bisa kita lakukan ya teman-teman ya, apalagi di zaman teknologi tinggi zaman sekarang ya, di apa nih zaman bahasanya tuh apa? Udah 5.0 ya. Masih 4.0 apa udah 5 sekarang nih? Udah 5 ya. Oh, masih 4.0. Apaan, Pak? Sekarang masih 4 udah 5.0 nih. Industri Ya. 4. Masih 4 ya? Masih 4 Pak kayaknya. Masih 4 ya. Nah, kita banyak yang kita lakukan banyak. Contoh misalkan gini ya. Ada YouTube ya, terus ada apa lagi tuh, banyak lah ya. Kita bisa produktif ya. Kita tebarkan yang baik ya, yang bisa menghasilkan ya. Dan itu akan bermanfaat sekali buat kita ya, buat diri kita ya. Nah, ya mungkin seperti itu ya jawabannya ya. Jadi selama ini kita mungkin udah berusaha untuk memperbaiki tapi tidak bisa, ya sudah gitu ya. Kita lakukan saja yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk negara ini. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Bapak? Ya. Pak, saya ingin memberikan contoh. Ya, boleh. Saya ingin memberikan contoh dari sila yang pertama, Pak. Boleh. Jadinya menurut saya di sila yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa, di mana di Indonesia ini memiliki beragam keyakinan seperti Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu dan lain sebagainya. Dan di dalam agama Islam ini umat Islam ini harus meyakinkan kalau adanya Allah dan Nabi Muhammad dengan cara gimana? Dengan cara kita mengerjakan kewajiban kita seperti sholat, membaca Quran, dan bersedekah. Dan kalau umat Islam itu juga kalau bisa mengerjakan sunnah-sunnahnya Rasul. Dan di agama Islam ini pun juga mengajarkan kita bahwasanya kita harus toleransi antar sesama keyakinan, harus saling menghargai satu sama lain keyakinan, Pak. Nah, ya benar ya. Jadi kita harus mengamalkan ya nilai-nilai agama yang ada pada diri kita ini ya, yang kita anut ya. Ya, kita harus ya kita sebagai orang Islam yang kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh agama Islam ya. Terus jangan sampai kita hanya di lisan saja gitu ya. Kita harus bisa menjalankan apapun yang ada di dalam agama ini gitu kan ya. Nah, itu semua mengandung nilai-nilai kebaikan ya. Ya benar ya. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Ya. Saya mau memberikan contoh pada sila keempat yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itu contohnya itu seperti mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengarkan pendapat dalam musyawarah. Karena tidak semua pendapat itu sama. Jadi kita harus kayak toleransi, terus biar kita bersikap adil, gimana cara itu kita menerima pendapat orang lain. Sudah, Pak. Ya, oke, terima kasih Felicia ya. Nah, benar ya. Jadi memang sila-sila dan Pancasila ini saling keterkaitan ya. Membicarakan sila keempat juga. Tadi itu juga dia masuk juga ke sila kedua ya. Dan sila kelima ya. Jadi ketika bermusyawarah kita juga harus tetap adil ya. Bisa mendengarkan semua orang ya. Mendengarkan dan kita memilih yang terbaik ya. Dan memilih yang terbaik.
Nah, memang ini sila-sila Pancasila ini saling keterkaitan ya, saling apa ya, kait mengkait, tidak bisa dipisahkan ya antara satu sila dengan sila yang lainnya. Ya, apabila dipisahkan malah jadi aneh gitu kan, malah jadi kurang lah kalau dibilang ya, kurang, sangat kurang. Oleh karena itulah kita harus menjadikan Pancasila ini secara utuh ya, secara utuh. Oke, ada lagi? Silakan. Silakan, ada yang mau disampaikan lagi, teman-teman? Yang laki-laki kayak jarang banget ya. Itu tadi saya dengar suaranya yang merdu-merdu terus nih ya. Suara-suara dari yang perempuan ya. Yang agak-agak ngebas, agak kurang nih. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi? Oh ya, kalau memang tidak, mungkin gini. Ini mengenai UAS ya. Mungkin UTS masih dalam, yang belum mungkin masih dalam penginputan sama saya ya. Saya input ya. Ini mengenai UAS, ujian akhir semester. Nah, perkuliahan ini berakhir pada tanggal 17, ya, artinya Kamis depan ya. Nah, tapi kalau ada yang kurang ya, kita akan masih bisa ada kelas pengganti sampai tanggal 21 ya. Sampai dengan tanggal 21 Desember ya. Tanggal 21 Desember kita akan ada kelas pengganti. Memang sih kalau sampai Kamis depan itu kayaknya baru sampai pertemuan ke-13 ya. Pertemuan ke-13 masih kurang satu sesi lagi. Nah, mungkin kita akan ada kelas pengganti sampai dengan tanggal 21. Tapi juga bukan berarti harus di tanggal 21, teman-teman. Bisa hari apa aja, tapi maksimalnya tanggal 21. Nah, kita bisa pakai hari-hari yang lain, tapi tidak boleh menggunakan hari libur. Sabtu Minggu tidak boleh. Karena buat istirahat ya, baik untuk mahasiswanya maupun untuk dosennya ya. Itu waktu untuk istirahat. Karena kita lelah juga ya, zoom-zooman gini kan pusing juga nih ya. Pakai headset ya, mungkin kalau yang nggak pakai headset ya pasti capek juga walaupun duduk aja ya. Nah, itu UAS ya. Terus mengenai sistematika UAS sendiri kayaknya agak berbeda dengan UTS ya. Sepertinya akan agak berbeda terutama dalam hal soal ya. Soal akan berasal dari dosen-dosen gabungan ya. Seluruh dosen-dosen Pancasila ya. Terus soal akan diberikan melalui SIAK ya. Sistem Informasi Akademik. Yang mana akan di SIAK ya. Dapat di-download di SIAK dan di-upload juga ke SIAK ya. Bukan kayak kemarin UTS ya. Nah, di UAS ini dia akan lewat SIAK dan juga akan di-uploadnya ke SIAK juga, dan waktunya, nah ini khawatirnya waktu itu sesuai dengan jam kuliah ya, yaitu ketika hari Kamis jam 10 ya, makanya pas hari Kamis jam 10 sampai dengan jam 12 mungkin maksimalnya. Nah, mungkin itu mengenai UAS ya teman-teman ya. UAS akan diselenggarakan ya mulai dari tanggal 11 kayaknya. Ya, pokoknya nanti teman-teman kalau jadwal mungkin akan dapat jadwal ya. Tapi kalau sistematikanya mungkin ya kurang lebih seperti itu. Walaupun mungkin bisa jadi nanti ada sedikit perubahan ya, yang bersifat teknis ya. Tapi gambaran secara kasarnya seperti itu gitu ya. Yang harus jaga-jaga itu adalah waktunya itu ya. Khawatirnya pas jam 10 mulainya dan berakhir jam 12. Nah itu hati-hati ya ketika jam-jam seperti itu, mungkin teman-teman harus siap ya, siaga satu lah ya untuk bisa download dan upload ya. Ya seperti itu. Ya gimana? Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau bertanya. Iya. Kalau untuk UAS-nya dari mana ya, Pak? UAS-nya dari setelah UTS materinya. Ya, memang lebih banyak ke ini sih kayaknya, ke pendapat dan pengalaman dan pengamalan ya kayak tadi tuh ya. Mungkin soalnya lebih banyak ke studi kasus kayaknya.
Ya. Lebih banyak ke studi kasus. Ya yang pasti materi yang pernah saya share tuh pelajari aja ya. Terutama kalau yang teori-teori itu yang itu ya keterkaitan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar ya. Nah itu pelajarin aja tuh yang seperti itu. Mungkin ya menurut rasa saya itu yang teorinya seperti itu gitu ya. Mungkin kalau yang lain itu mungkin studi kasus ya. Studi kasus itu ya kayak tadi kan dalam sila pertama itu apa saja gitu kan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terus ya mungkin seperti itulah ya. Baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Mengenai absen ya, pastikan saya absen ya. Pastikan saya absen. Pastikan saya input ya. Terus kalau memang tidak ada ya mungkin ya kita tutup ya. Membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Iya.